Udah kelihatan ya? Oke, jadi pertama-tama itu kan kita ada studi case-nya nih, di mana yang pertama itu Kak Alio mintanya rencana peledakan overburden-nya dalam 1 tahun yaitu 30 giga BCM. Nah, terus peledakannya itu dilakukan 20 hari setiap bulannya dengan density batuannya itu 2,7 ton per meter kubik. Sama bahan peledaknya itu 0,85 ton per meter kubik, which is ini bahan peledaknya itu biasanya ANFO. Salah satu contohnya itu studi case itu di tugas akhir aku, di mana bahan peledaknya itu gunainnya itu 0,85 dengan density batuannya 2,7 ton per meter kubik. Nah, untuk di sini soalnya itu tinggi jenjangnya mintanya 12 meter dengan L per B-nya tuh 1 sampai 4, pilih aja di sini aku berapa ya kemarin. Nah, itulah lanjutlah. Terus sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ngasih beberapa boundaries di sini. Kenapa aku ngasih boundaries? Karena akan keterbatasannya waktu maupun aku cross check juga. Jadi memungkinkannya tuh yang pertama aku hanya fokus terhadap teori RLAS dan juga CJKO-nya. Yang kedua aku hanya menjelaskan di mana penggunaan bahan peledak ini jenis ANFO, bukan emulsion atau emulsion digabung dengan ANFO. Mungkin kalian kalau misalnya mau penasaran nih terhadap bahan peledak emulsion atau di mixing together, itu bisa baca jurnal lebih lanjut ya, jurnal Bandari 1997 itu lengkap banget. Terus yang terakhir itu aku nggak mempertimbangkan parameter ground vibration, di mana aku nggak dapat nilai K sama N-nya itu, karena harusnya itu untuk ground vibration itu setahu aku harus dapat data di lapangan dulu. Nah, daripada aku ngasih taunya yang salah-salah atau gimana, jadi aku memilih untuk tidak mempertimbangkan parameter ground vibration. Untuk parameter fly rock ataupun fragment dan lain-lain, itu aku masih bisa kasih ke kalian karena itu datanya aku ambil sendiri di lapangan, begitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada yang nggak ngerti atau paham semua? Paham, Kak. Oke, paham ya. Nah, pertama output dari ini aku harapnya kalian itu jadi bisa ngerti dari desain peledakan, geometri peledakan ini. Yang kedua, kalian tuh bisa menghitung powder factor sama fragmentasi, di mana powder factor sama fragmentasi ini saling berhubungan, maupun powder factor sama fly rock itu saling berhubungan. Terus sama blast scheduling. Sejujurnya blast scheduling ini adalah hal yang paling gampang di antara soal-soal yang lain ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita bahas ke soal nomor pertama, di mana disuruh ngejelasin bahan peledak, aksesoris, dan oksigen balance yang akan digunakan. Jadi kan di sini kita ngegunainnya ANFO tuh, di mana dari segi pemilihan bahan peledak ini, cost ANFO itu lebih rendah dibandingkan emulsion. Kenapa? Karena karena ANFO ini itu kan terdiri dari amonium nitrat dan juga fuel oil. Jadi untuk bahannya itu lebih sederhana dibandingkan emulsion, di mana untuk emulsion itu harus ditambahin glass bag or others, belum lagi dicampur sama amonium nitrat dan lain sebagainya lah gitu kan. Nah, terus ANFO ini cocok digunakan pada lubang kering. Sebenarnya bisa juga sih pada lubang yang basah, cuman harus dipakein plastik liner. Kalian tahu nggak plastik liner itu apa? Baru dengar, Kak. Plastik yang membungkusi bahan peledak, Kak. Yang dimasukin Iya, benar. Jadi plastik liner itu kayak, kalian tahu sosis yang ada plastiknya? Tahu, Kak, tahu. Nah, ibarat itu isiannya itu berupa si ANFO. Nah, kulitnya itu tuh plastik liner. Itu contohnya dalam keadaan basah. Nah, salah satu kasus nyatanya itu di pit tugas akhir aku ngambil data kemarin, itu lubangnya itu beberapa dalam keadaan basah. Jadi harus pakai plastik liner. Nah, terus kita lanjut ke zero oxygen balance ini ya. Kenapa ANFO itu harus 94,5 dan 5,5% fuel oil yang dikatakan berhasil.
di sini. Karena yang pertama, nih, kalau misalnya 92% AN dan 8% FO, dia tuh coba kalian lihat di reaksi kimianya, dia tuh menghasilkan karbon monoksida, yaitu CO. Nah, itu gas yang berbahaya bagi kita. Oke? Kopi? Nah, ya. Kak, izin, Siapa Kak. yang nanya? Iya, saya, Kak. Iya. Ini PPT-nya mau belum jalan apa gimana ya? Enggak, memang masih di sini, Oh, belum masih jalan stay ya? di sini. Oh, siap. Iya, sekarang Oke, siap. masih di Anvo ya. Masih di Anvo, oke? Pada nggak sabar nanti. Hah? Gimana? Pada nggak sabar. Bisa jelek. Sabar ya teman-teman, sabar. Oke, jadi ini kursornya kelihatan nggak ya ke kalian? Ini bisa dicoret-coret gitu nggak sih? Gimana ya? Oke, jadi di sini nih untuk di reaksi pertama dia tuh menghasilkan CO, di mana untuk yang overfuel nih, contohnya 8% FO, karena dia menghasilkan karbon monoksida, itu kan gas beracun tuh. Jadi itu gak bisa dipakai, karena kalau gas beracun otomatis kita bisa meninggal, teman-teman. Oke, terus lanjut ke reaksi yang kedua, di mana reaksi yang kedua ini nih oksigennya balance tuh. Dia menghasilkan 7H2O plus CO2 dan 3N2, di mana jadi energinya tuh maksimal yang dikeluarin, terus reaksinya juga seimbang. Nanti aku kasih deh materinya yang lebih jelasnya lagi. Nah, jadi nggak ada unsur berbahaya di sini gitu, karena yang dikatakan balance itu dimana energi yang dihasilkan itu optimal dengan meminimalisir gas berbahaya yang akan muncul, yang akan terjadi gitu. Nah, sedangkan ini di sini nih dari hasil reaksi ini nih nggak ada tuh. Aduh, gimana ngapusnya ya? Nah, nggak ada tuh gas-gas beracun yang akan terjadi. Nah, untuk reaksi yang ketiga, kenapa sih Kak nggak yang 96,6 AN sama 3,4% FO aja gitu kan? Nah, coba kalian lihat di sini hasil dari apa tuh namanya? Dari reaksi yang terjadi, dia tuh menghasilkan 2 NO, di mana gas ini ketika bertemu dengan atmosfer normal itu menghasilkan gas yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, ini yang under fuel ini nih, ini juga bahaya guys. Gitu. Jadi yang berhasil cuman si 94,5 dan 5,5% FO gitu ya. Oke, Kopi nggak di sini apa kalian masih bingung? Kopi Kak. Oke, jadi nomor 1 udah terjawab ya. Lanjut, kita lanjut. Mau nanya Kak. Ya. Oke, izin Kak, nama saya Akmal. Berarti terkait oksigen balance ini kita cuman ngejelasin reaksi kimia ini aja Kak? Atau kita perlu ngejelasin konsentrasi oksigennya juga Kak? Sebenarnya dari reaksi kimia ini udah cukup sih. Nanti aku kasih untuk penjelasan lebih detailnya ya. Itu ada untuk booknya. Dia ada ngejelasin dari mulai bentuk reaksi kimianya. Cuman menurut aku di sini jika ada perhitungan untuk oksigen balance ini yang dimaksud yaitu perhitungan reaksi kimianya. Gitu. Kenapa dia bisa menghasilkan gas berbahaya, bisa menghasilkan reaksi kimia yang optimal sama kayak overfuel, underfuel sama yang normal gitulah. Oh, oke Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Sekarang boleh lanjut? Mungkin kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke desain geometri, di mana di sini kan disuruh merancang geometri peledakan menggunakan RLA, CJK-nya sama satu metode lainnya. Di mana satu metode lain ini aku nggak bahas.
Itu tuh metodenya ada banyak, kayak contohnya IC explosive, rules of thumb, sama ada satu lagi aku nemuin, cuman aku lupa namanya. Cuman nanti aku kasih aja ke kalian, kalau misalnya kalian mau utak-atik di situ, nanti kan kita coba nih. Nah, nanti kalian kan udah mulai kerabat tuh gimana cara ngitungnya atau gimana gitu kan. Nah, pertama-tama kita tuh harus tahu nih pattern dari peledakan ini kayak gimana gitu kan. Contoh di sini pola peledakannya tuh ada yang bentuknya tuh persegi, ada yang bentuknya tuh persegi panjang, sama ada yang bentuknya tuh zigzag atau staggered pattern, dimana sejujurnya tuh lebih banyak penggunaan staggered dibandingkan yang square pattern ataupun rectangular pattern. Hal ini nih kenapa sih? Coba kalian ada yang tahu nggak kenapa bentuknya tuh harus zigzag? Kebanyakan yang dipakai di lapangan dibandingkan dua pola pengeboran yang lain. Ada yang tahu nggak? Iya, itu siapa tuh? Izin Kak. Izin Kak. Kalau dari pemahaman saya kenapa zigzag? Kenapa zigzag tuh kadang tuh kan ada 3 ya bener kata kakak tuh ya. Nah kalau zigzag tuh dia tuh nanti polanya itu jadi peledakannya tuh lebih optimal karena dia itu nggak ada sela yang tertinggal seperti itulah Kak, singkatnya. Kalau zigzag. Betul. 100. Oke. Kak, izin Kak. Siapa tadi namanya? Geraldo Kak. Gerald. Oke, kenapa tuh Gerald? Tadi kadang tuh kalau kakak share screen tuh jadi share screen-annya kalau di saya ya Kak, atau di kawan-kawan yang lain belum ke ganti gitu Kak. Tadi kakak jelasin saya ngeliatnya masih di PPT Anvo gitu. Entahlah ya, mungkin saya atau gimana. Kalau sekarang udah di pola pengeboran belum ya? Udah di pola pengeboran. Ya, oke. Ini kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya si PPT-nya belum keganti, kabarin aja langsung Kak gitu. Oke? Iya, oke Kak. Oke. Nah, jadi di sini untuk pemilihan juga pastinya kalau misalnya disuruh milih, aku bakal milih yang staggered pattern ini gitu. Jadi mereka tuh diharapkan nggak ada boulder gitu. Bener-bener yang merata lah, semuanya hancur gitu. Nah, terus untuk pola peledakan ini sendiri, ini aku kasih contohnya tuh yang ada di Bukit Asam ya, dimana aku ngambil tugas akhirnya tuh di sana. Pola box cut-nya itu yang dipakai sama perusahaan itu seperti yang ada di gambar ini. Ada beberapa kasus di mana untuk box cut itu berapa Kak? Sorry ya, sebentar ya. 14, 23. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa kasus di mana untuk box cut ini bentuknya tuh dia tuh kayak ekselon, bentuknya tuh kayak ekselon, cuman jadi double gitu loh, atas bawah. Ini kan kayak cuman satu wilayah kan, nih di atas. Nah, di bawahnya tuh ada lagi kayak box cut gini, nih. Cuman talinya tuh dia tuh lurus gitu. Sorry. Nah, biasanya tuh untuk aku pribadi kemarin waktu pas tugas akhir yang dipakai sama perusahaan itu Echelon Cut sama Box Cut. Nah, Box Cut ini dipakai kalau misalnya deket sama area jalan utama. Jadi untuk tidak mengganggu untuk firework ini supaya nggak kemana-mana, itu jadi pakainya tuh Box Cut gitu. Sama Echelon karena lebih baik gitu loh. Karena kan kalau Echelon kan kayak cuman bergeser gitu daripada Vicat kan. Kalau Vicat itu tuh contohnya gimana ya, dia tuh lebih ke arah runtuhannya. Jadi runtuhannya tuh kayak ke depan gitu. Misal ini area free face ya, ini kan ini misalnya area peledakan. Ini kelihatan nggak ya di kalian? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Nah, jadi kalau misalnya Vicat itu, ini kan kita lihat nih, P-nya tuh kemana. Nah, biasanya yang ngerucut itu arahnya. Ini kan berarti arahnya ke atas tuh. Nah, kemungkinan dia tuh arah runtuhannya tuh ke atas. Kayak gitu biasanya. Ngecun nggak? Atau masih bingung?
Kalau bingung bilang ya. Izin Kak, boleh diulangin nggak Kak? Oke. Jadi ini sebenarnya kalian tuh bisa ngeliat dari sini nih. Dari pola peledakan yang pertama ya, yang Exelon nih. Kalau Exelon itu dia tuh bergeser. Ini gesernya kemana sih? Ini kan initiation point. Initiation point itu dimana titik peledakan pertama. Nah, ini. Nah, terus dia ini tak 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 gitu kan. Dia meledak ini berurutan gini tak 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 gini sesuai sama garis nih kan. Aduh. Nah, terus arah runtuhannya otomatis ke sana dong. Ya enggak? Ya enggak? Siapa tuh yang nanya? Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Kak, mungkin ini Kak, tanda panahnya kan ada banyak tuh Kak, ada biru, kuning, sama merah. Maksudnya Ya. apa ya Kak? Ya. Oke, yang biru itu tuh gimana ya nyebutnya tuh? Itu tuh kabel utama. Kayak contohnya gini ya, kalau dia bahasa di lapangan itu bahasa mudahnya kayak tulang ikan. Jadi tulang ikan itu kan punya apa tuh namanya? Kayak gini ya. Ada tulang siripnya kan? Iya nggak sih? Ya nggak? Dan di sini nih ada tulang utamanya. Nah, yang biru itu tuh tugasnya tuh sebagai si tulang utamanya itu. Dia yang ngedarin energi ledakannya itu ke si sirip-siripnya ini tak 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 gitu loh. Jadi ini pertama duluan yang meledak sambil setiap ini kena nanti kan ini meledak. Nah, ini lagi kena lagi ini meledak tak 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 gitu. Ngerti atau masih bingung? Sebenarnya kalau nggak di lapangan bingung sih kalian, bakalan bingung. Ya, langsung ngomong aja. Aku mager Izin Kak, ya. saya Fajar. Jadi intinya itu yang panah tanda biru itu nggak meledak secara barengan kan Kak? Misalkan kalau misalkan dari yang titik awal ledak yang pertamanya itu kan ada panah biru pertama, panah biru kedua, itu berurutan berarti Kak ya? Berarti dia nyelesain yang pertama dulu, habis itu baru lanjut kedua, baru ketiga gitu dan seterusnya gitu ya Kak ya? Jadi gini, ini nih misal 25 milisekon yang warna biru. Yang biru itu 25. Terus kalau misalnya si siapa yang warna merah itu 103 gitu. Jadi tergantung sama milisekon ini berapa milisekon mereka ngeledaknya gitu sebenarnya sih. Kadang gimana ya? Aku stop share dulu ya. Aku ada video peledakan sih. Tunggu. Gimana ya itu caranya? Video blast nih. Bentar ya, aku cari dulu ya. Oke. Nah, kelihatan nggak di kalian? Kelihatan nggak? Ini contohnya peledakan Exelon ya.
Tuh kan kalian bisa lihat flyer kemana-mana. Diulang. Ini contoh pola peledakannya yang epsilon. Tuh, yang ujung-ujung itu pasti udah sirip itu. Tuh, nah kalian bisa ngeliat nih di sini nih. Ini salah satu contoh reaksi unfold ketika ketemu air. Dia tuh menghasilkan gas beracun, fumes. Gitu. Oke, kita stop lagi ya. Kita stop. Kita lanjut ya? Atau masih belum ngerti? Izin Kak, nanya Kak. Iya, boleh. Tanya aja. Ini Kak, tadi kan Kakak nyebutin kalau pola peledakannya tuh ada yang 25 milisekund, ada yang 103 milisekund Kak ya. Yang nyebabin perbedaan waktu itu apa sih Kak? Ada nggak yang nyebabinnya? Apa emang udah dari sananya? Oke, jadi untuk penggunaan penggunaan delay itu kan namanya tuh surface delay ya. Surface delay ini kenapa sih ada beda-beda waktunya? Ada yang 25, ada yang 103, ada yang 67 milisekund, ada yang 600 milisekund. Itu tuh digunain supaya getaran yang dihasilkan itu tuh kecil gitu loh. Jadi untuk praktisi di lapangan biasanya mereka tuh mix and match-in si penggunaan surface delay ini supaya getaran yang terjadi tuh nggak besar gitu loh. Nah makanya delay ini nih ada, kalau misalnya delay ini nggak dipakai, cuma pakai satu delay doang, biasanya getaran yang dihasilkan itu besar gitu. Nah sedangkan kayak contohnya aku tuh di lapangan itu biasanya tuh pakainya itu yang untuk in-hole-nya tuh sekitar 500 milisekund, terus yang surface delay-nya itu ada yang 37, 67 sama 100 milisekund untuk di aku. Kalau misalnya di pit yang dekat dengan warga itu pasti lebih lama lagi gitu loh jedanya. Jeda ini nih diharapkan getarannya itu yang dihasilkan itu bisa kecil gitu loh. Karena misal nih waktu kalian meledak ya, dung gitu kan dar gitu kan semuanya. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti kan getaran ke arah rumah warganya ini besar gitu loh. Sedangkan kalau misalnya yang dia tuh step by step, kalau misalnya penggunaan delay-nya itu dekat rumah warga itu biasanya step by step gitu loh. Ada round ke-1, ada round ke-2, ada round ke-3. Aku ada videonya sih cuman nggak bisa saya tampilin ya, saya males nyarinya. Nah jadi untuk di area warga itu dung gitu kan, nunggu dar kan, habis itu tuk dar, tuk dar. Nah jadi getarannya itu sama mereka itu kecil gitu loh, nggak sampai merusak rumah warga gitu. Ibaratnya kayak misal kalian tahu getaran yang untuk ngeboring di jalan itu, ngeboring di jalan nih, misal ada 10 alat yang untuk ngeboring di jalan itu ada 10 untuk di satu rumah kalian, apa nggak roboh tuh? Nah cuman kalau misalnya 3 dulu selesai jeda, habis itu 3 lagi jeda, habis itu 3 lagi jeda, nah itu kan bakalan beda, nggak bakal rusak rumahnya. Nah kayak gitulah simpelnya. Gimana Irfan Surya Albari, apakah sudah terjawab? Jawab Kak, kasih Kak. Iya sama-sama Abang Surya. Bisa lanjut atau masih ada yang mau ditanyain, masih ada yang kebingungan gitu? Lanjut Kak. Oke kita lanjut ya, ini kita masih materi awal nih, belum masuk ke perhitungan ya. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan lah ya? Kelihatan nggak? Oke, kita lanjut. Ini polanya. Jadi aku tuh di sini
untuk pola peledakannya pasti aku pakainya yang stagger ya, yang zigzag. Untuk pola peledakannya kalian bisa mix and matching sendiri sesuai dengan kelompok kalian yang kalian mau gitu. Kita lanjut ya. Ini kita masuk ke desain geometri peledakan di mana aku menggunakan teori RLA sama teori CJCO-nya. Nah, ini bisa kalian baca terlebih dahulu. Di mana kalau misalnya Barden itu kan pakai kayak apa sih, Barden rasio lah. Barden rasionya nanti dicari dulu pakai AF1 sama AF2, di mana AF1 sama AF2 itu ngambilnya dari specific gravity sama VOD gitu-gitulah pokoknya. Nanti kita coba kerjain. Ini udah ada sesuai rumusnya. Kalian kalau misalnya mau capture, tapi kalau enggak juga enggak usah, enggak apa-apa. Ini kita lanjut ke aksesorisnya, dimana kalau aku kemarin pakainya tuh karena Anvo, jadi ada cartridge-nya nih, si dodol ini. Nah, di dodol ini nih ditusuk nih sama si in-hole delay ini. In-hole delay ini ditusuk ke cartridge ini. Terus ya lanjut. PPT-nya di saya belum berubah ya Kak, ini masih di pola pengeboran. Waduh, masih di pola pengeboran ya? Iya, kalau di saya nggak tahu sih kawan-kawan lain. Kalau yang lain gimana? Ini baru berubah aksesoris. Gini aja lah ya. Gini aja lah. Nah, jadi si cartridge ini atau si dodol ini dimasukin dulu ke dalam. Misal nih, ada suatu sosis, lubang sosis ya. Kalian coba umpamain ini lubang sosis. Nih, ini misal plastik linernya lah ya. Nah, ini diikat dulu kan pakai tali. Gitu. Nah, udah diikat pakai tali, terus dimasukin nih si cartridge yang udah ditusuk pakai si in-hole delay ini. Masukin dulu ke dalam. Nih, ini sosisnya. Udah, terus abis itu ini dimasukin sama Anvo. Nah, udah dimasukin sama Anvo, ini diikat, di atasnya diikat, udah diikat, habis itu ditutup pakai material stemming. Tahu nggak kalian material stemming itu apa? Serpian dari pengeboran nggak? Ya. Ya, betul. Yang gunanya untuk nutup lubang ledak ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, setelah itu udah ditutup tuh. Nah, nanti si kabel ini kan masih ada nih yang mencuat ke atas nih. Nah, kabel ini baru di-connecting sama si surface delay ini, guys. Gitu loh. Simpelnya begitu. Untuk aslinya itu aku ada fotonya nggak ya? Nantilah ya itu. Ini kita lanjut dulu. Terus abis itu ini udah aksesorisnya ya, sama ini deto. Deto ini nanti kalian tahu tadi aku ceritain tentang initiation point ya. Initiation point itu kan lubang ledak pertama. Nah, di lubang ledak pertama itu ada kabelnya yang disambungin sama si deto ini. Nih kabel surface delay ini yang di initiation point itu disambungin sama si deto ini. Nah, deto ini nanti biasanya tuh dipanjangin lagi pakai kabel gitu, ada dililit sama kabel untuk dia tuh ke si koblanya itulah, si blast mat-nya itu. Iya ya, itulah pokoknya. Nah, terus sudah dilakukannya peledakan, habis itu kita ngitung fragmen. Nah, hitung fragmennya ini kita tuh pakai metode perhitungan Pusram. Nah, ini rumus-rumusnya udah aku screenshotin ke kalian. Terus kita mulai masuk ke mana tuh namanya? Soal aja ya. Masuk ke soal. Ini masih di sini ya. Bentar ya guys. Soalnya udah kelihatan belum ya di kalian?
Oke, jadi ini semalam aku buat. Terus untuk yang diketahuinya kan ini nih OB-nya 1 tahun 30 juta BCM, peledakan per bulannya itu dia mintanya 20, density batuannya 2,7 ton per meter kubik, tinggi jenjangnya itu 12 meter, terus L per B-nya itu 1/4 lah. Terus di sini burden rasio standarnya itu aku pakainya 30. Ketentuan 30 ini karena masih tergolongnya itu termasuknya soft sih di aku kemarin, makanya aku pakai burden rasionya 30 gitu. Ada juga yang bisa masuk ke burden rasio medium. Burden rasio mediumnya itu angkanya itu 25. Cuman aku di sini pakainya 30 karena aku kemarin tuh masih termasuk soft ya di aku. Nah, terus ini untuk spesifik gravity batuannya, ini nih tinggal 2,7 ton per meter kubik. Ini diganti satuannya jadi LB per feet ini. Nah, dapatlah 168,55. Terus untuk spesifik gravity in situ-nya ini nih memang 160. Terus yang spesifik gravity bahan peledak kan 0,85 tuh di soal. Nah, untuk bahan peledak standarnya ini 1,2. VOD-nya aku pakai kayak di tugas akhir aku 12.290 fp per S sama standarnya 10.498. Terus ini AF1 ini itu kalian dapetin dari spesifik gravity in situ standar dibagi spesifik gravity batuan dipangkatin 1/3, itu dapat AF1, nilai AF1. Atau kita mau coba kerjain bareng, kita kerjain ulang. Jadi ini dibagi ini, jangan lupa kita kurungin, pangkat 1/3. Oke. Sama ya. Terus untuk yang AF2-nya ini itu didapetin dari spesifik gravity bahan peledak dikaliin sama VOD yang dipakai per, untuk yang standarnya nih sama-sama dikaliin dipangkatin 1/3 itu. Ini kalau saya ini pakai Kak, izin Kak. ya. Kenapa VOD handap kakak itu makanya 10.498? Kalau di catatan saya tuh yang dari Pak Alio Kak, VOD standar tuh 12.000. Kenapa gitu? Nah, ini studi case-nya aku tuh di lapangan guys. Ini kan aku nyesuaiin sama yang di lapangan. Kenapa gitu? Karena apa tuh namanya, flyer ini juga untuk flyer itu kan ada perhitungan, itu perhitungan awalnya. Nah, aku tuh pakai perhitungan awal itu dari yang di lapangan juga gitu guys. Jadi aku sesuaiin sama yang ada di lapangan aku gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai VOD standarnya 12.000, it's okay, nggak apa-apa. Itu. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ada rumus yang salah kah? Ini kurungnya ya. Lah, salah. Ini ada yang salah, teman-teman. Kan? Ada yang salah kan? Apa coba yang salah? Ada yang bisa koreksi?
C10. C11 diganti C15 Kak. Oh, salah ya guys. Ini harusnya C berapa? C11 diganti C15 Kak. POD hendak standar. Ininya juga ada yang diganti nih. Iya ya. Bentar. Yang ini diganti C15. Iya Kak, POD hendak standar Kak. Oke, yang ini diganti sama C14 ya guys ya. Oke, thank you guys. Nah, terus habis itu kita masukin tuh. Nah, dari step ini, pertama itu kan memang kalian tuh harus nyari AF1 sama AF2-nya. Setelah kalian nyari angka ini kita baru teori RLAS dulu ya. Habis itu baru kita bisa ngitung KB koreksi, di mana KB koreksi ini itu nilainya AF1 sama AF2 dikaliin dengan si burden rasionya ini guys. Gitu. Jadi kalian tuh bisa milih ya antara 30 sama 25, tapi aku ngambilnya 30. Karena di lapangan aku kemarin ngambilnya 30, masih termasuk soft. Kalian bisa ada yang milih 25 juga oke. Oke. Terus kita lanjut ke setelah kita dapetin nilai burden KB koreksi ini, baru kita bisa ngitung burden. Nah, ngitung burden ini baru kita masukin ke rumus yang tadi, di mana KB dikali DE per 12. Itu hasilnya fit dalam bentuk fit. Habis itu kita konversiin ke meter, di mana menghasilkannya itu 4,4 meter. Nah, jadi untuk ini aku kaliin 0,3048, di mana untuk satu itulah pokoknya gitulah. Satu fit itu 0,3048 meter. Makanya aku kaliin 0,3048 gitu. Nah, terus habis itu kita tinggal ngikutin aja nih. Badannya udah dapat, spacingnya ini kan kalau RLAS itu dia tuh ada rasionya ya. Rasionya itu apa nggak salah kalau spasi itu dari 1 sampai 2 apa nggak salah 1 sampai 2 dikali dengan burden. Itu kalau spasi. Kalau stemming ini sorry bukan punya ini guys. Ya, ini 1 sampai 2 untuk koefisiennya. Terus untuk stemming ini 0,75 sampai 1. Aku milihnya 1 di sini. Ini 1 sampai 2. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa. Nah, terus untuk stemming ini 0,75 sampai dengan 1. Ini kalian bisa milih, makanya kenapa nggak mungkin nilai kalian itu bisa sama yang dihasilin, karena ini kalian tuh bisa milih gitu, kecuali konya ya menurut aku. Nah, untuk subdrill ini tuh dia tuh 0,2 dikali dengan burden. 0,2 dikali dengan burden. Tapi kalau keadaannya tuh masif, batuan itu keras banget, itu pakainya 0,3. Cuma kan ini kan masih tergolong soft ya untuk 2,7. Jadi pakainya 0,2. Nah, untuk kedalaman lubang ledaknya ini itu kan 1,5 sampai dengan 4 tuh. Sampai dengan 4. Aku makainya di sini 2,65. Terus langsung aku tambahin sama subdrill. Jadilah si kedalaman ini. Kenapa aku kayak gitu? Karena tujuan aku tuh sebenarnya aku tuh menyamain sama si tinggi jenjangnya ini. Jadi cuman aku lebihin sedikit aja gitu. Makanya kenapa untuk kedalaman ini 12,5 itu udah sama si subdrill. Berarti kan 11, berapa tuh? 11,6 ya. 11,6 untuk kedalamannya. Untuk tinggi jenjangnya sesuai di soal ya. Untuk PC-nya berarti tinggal dikurangin aja tuh si
Ini kalian masih ada yang bingung nggak sih PC itu apa atau apa gitu? Kayak kenapa bisa kedalamannya itu segini? Terus habis itu PC-nya itu 8,1. Kayak kenapa sih Kak gitu? Ada yang bingung? Teman-teman? Aman kak. Oke, aman. Aman semua. Mudah-mudahan nggak pada tidur ya, teman-teman. Terus, ini PC-nya ini 8,1, tinggal dikurangin aja dari kedalaman. Kedalamannya kan kalau kedalaman lubang ledak tuh, tinggal dikurangin sama si material penutup. Jadilah itu ya diisi anvo semua, kecuali kalau kalian tuh pakai gas bag. Cuma kan di sini karena desain kalian itu berpaku dengan teori, biasanya kalian tuh nggak pakai gas bag. Kalau pakai gas bag itu biasanya udah dikaji kayak untuk tugas akhir segala macam. That's why makanya panjang kolom isiannya gede ya, 8,1. Nah, untuk volumenya ini kayak rumus volume aja biasa. Bardan dikali spacing dikali sama kedalaman, jadilah volume untuk per lubangnya. Nah, terus untuk diameter lubang bornya ini di sini aku pakai 6,25, di mana aku ikutin aja kesesuaiannya sih sebenarnya. Jadi ada tabelnya gitu kalau di RLS, di mana dia tuh bakal setimbang, bakal bagus fragmentasi yang dihasilkan bila kalau misalnya burdennya itu 4,4, diameternya itu 6,25, di density 2,7. Nah, itu ada tabelnya guys. Itu tabelnya kirim aja sih ya. Tabelnya biar kalian tuh gak bingung. Tapi nggak tahu ya kalau kalian masih bingung. Udah aku kirim ke Hafiza ya. Nah, makanya aku pakai diameternya itu 6,25 guys. Nah, untuk loading density-nya ini rumusnya tuh cuma 0,508 dikaliin dengan diameter si lubang bornya tadi, dikuadratin dikaliin sama si spesifik gravity bahan peledak yang dipakai. Itu. Jadi deh loading density-nya itu adalah 16,9 kilo per meter. Jadi dalam 1 meter itu isinya tuh sekitar 17 kilo kurang 0,1, kurang 100 gram tuh per meternya diisiin sama anvo. Nah, jadi per lubangnya itu, ini kalian bisa pakai perhitungan sederhana lah ya, ini kalian pasti ngerti. Ini misal per tahunnya itu 30 juta, untuk per bulannya itu berarti dibagi 12. Nah, karena per bulan itu 20 kali peledakan, jadi dibagi deh. Dibagi 20, jadinya 125.000 BCM per peledakan. Nah, terus untuk kebutuhan bahan peledak, ingat ya, ini bahan peledak belum si AN sama FO-nya. Bahan peledak itu berarti si anvo. Anvo-nya ini untuk per lubang dia tuh 137,2, atau ini biasanya ini enggak jauh-jauh amat ininya. Nah, cuma 137,2 kilo untuk per peledakannya, berarti tinggal kalian kaliin aja, kaliin sama si lubang. Lubangnya itu ada berapa? Nah, di sini lubangnya itu didapetin dari untuk per peledakannya. Kalau kalian tahu rumus sederhananya itu mana ya? Si area peledakan ini dibagi sama volume, dapet deh. Nih, kalau untuk dalam 1 kali peledakan ya, dalam 1 kali peledakan itu bagi sama ini, harusnya sama ya. Nah, ini kalian buletin, kan nggak mungkin tuh 303,41 lubang, kan aneh, 0,41 nya kayak gimana. Jadi biasanya dibuletin jadi 304 lubang atau 303 lubang kayak gitu. Lanjut, setelah itu udah dapet tuh per peledakannya berapa karena dikali tadi sama total lubang ledaknya. Setelah itu untuk per bulannya kan karena dalam 1 bulan itu 20 kali peledakan, makanya dikali 20. Setelah itu baru dia per tahunnya dikaliin sama per bulannya. Kayak gitu sih, berurutan doang. Untuk powder factor-nya ini sendiri, kalian yang tahu nggak powder factor itu untuk apa sih sebenarnya?
Bisa apa gitu? Kayak kalau misalnya powder factor semakin besar, artinya fragmennya kayak gimana? Fragmen yang akan dihasilkan tuh kayak gimana? Ada yang bisa jawab? Iya, tadi jawab aja. Kalau sepemahaman saya Kak, kalau powder vektornya makin besar, fragmentasinya semakin kecil kayaknya Kak, semakin terberai gitu. Kalau powder vektornya terlalu kecil juga, fragmentasinya semakin besar. Mungkin itu Kak, maaf kalau salah. Betul. Powder factornya itu yang dihasilin ini 0,33. Benar ya tadi yang diucap. Ini untuk menurut si Bandari ya, untuk kategori sandstone. Jadi untuk kategori sandstone itu pakainya tuh 0,3 di Bandari itu termasuk good normal karena dia tuh menggunain apa tuh namanya, kalau di lapangan itu OB-nya tuh pakai alat gede yang kayak semacam PC 2000, PC 1250, PC 2000. Nah itu bisa tuh pakai untuk powder factor 0,3 ini gitu. Aku aja kemarin density batuannya 2,7, pakai PC-nya 2000 sama 12,5 itu PF itu 0,07 bukan 0,3 gitu. Nah kita lanjut ya, ini kan PF ini tinggal dibagiin aja nih, per peledakan dibagiin sama volume yang akan mau diberain berapa, jadi deh nih kilogram per BCM untuk si PF. Terus AN, ada yang bisa nggak ngitung AN kenapa bisa hasilnya tuh segini nih kebutuhan AN-nya nih. Ini kebutuhan AN ini udah per tahun ya, langsung per tahun, nggak yang per peledakan. Kalau per peledakan berarti kalian bukan pakai handak per tahun, tapi pakai handak per peledakan. Nih, ada yang tahu? Berisik guys. Ada yang tahu atau mau kita kerjain bareng-bareng? Oke, karena diem aja, mending kita kerjain bareng-bareng ya guys, biar nggak lama. Jadi ini tinggal dikaliin aja nih, kalau 94,5% itu kan berarti 0,945 ya sebenarnya kalau untuk dijadiin angka biasa, bukan persen. Itu tinggal dikaliin aja nih sama jumlah bahan peledaknya per tahun itu berapa. Nah, terus udah gitu dapat tuh nilainya nih 9.460.717,988. Atau kalau kita buletin ini 9.460.718 kilo AN, amonium nitrat. Nah, sedangkan untuk solarnya, nah ini nih kalian jangan sampai terjebak untuk soal di bagian solar ya. Dimana untuk solar ini kan 5,5% nih dari kebutuhan bahan peledak. Jadi 5,5% dari si Handa ini per tahunnya berapa tuh? Kan? Nah, udah gitu, udah dapet nilai ini, baru deh kalian itu bagi sama 0,8. Ada yang tahu nggak sih kenapa harus dibagi sama 0,8? Sepertinya tidak tahu ya guys ya. Oke. Silakan menjawab. Kalau menurut aku Kak, kalau dilihat itu dari satuannya aja biar dijadiin ke liter Kak. Nah ya itu betul, karena kan solar nggak ada yang kilo ya, solar kan pasti dijualnya liter, otomatis kalian bagi dulu sama kalau dari 1 kilo ke liternya itu berapa untuk masa jenis si solar. Nah ini kan masa jenisnya 0,8 nih, nah jadi kan tinggal dibagi aja sama 0,8 itu berapa liter. Jadi ini butuhnya itu dalam 1 tahun itu kalian 688.279 liter itu. Terus untuk cartridge-nya tuh si dodol tadi ya, untuk bisa meledakin. Kenapa sih si cartridge ini penting? Karena dia ini yang menginisiasi untuk si Anvo-nya ini bisa meledak gitu. Untuk bisa meledak ini maka butuh si nonel ini. Nah, terus untuk per tahun
total lah ya, ini total jatuhnya. Untuk total itu 72.820. Tapi untuk dalam bentuk kilo, karena si Nonel ini nih, aku namanya si Dodol ini 0,182, kita kaliin sama jumlah total dalam 1 tahun. Ini kan dalam 1 tahun nih. Nah, dalam 1 tahunnya itu jadi dia tuh sekitar 13.253 kilo. Nah, itu guys, itu yang RLAS. Udah sih itu doang kalau untuk RLAS. Nah, untuk yang CJ-nya ini disesuaikan aja sama rumusnya tadi. Mana sih rumusnya tadi? Coba kita masukin ya. Kalau nggak ada di itu, sorry ya kalau ini Excelnya mungkin kalian lagi ngebingungin karena ini ngebuatnya buru-buru baru semalam. Nah, untuk burden ini itu bisa kalian lihat ini didapat dari 3,15 dikaliin sama diameter lubangnya, dimana diameter lubang ini kita pakai 6,25 per akar 3 dari spesifik gravity si handa per batuan. Terus dapatlah tuh untuk si burdennya ini 4,08 meter. Untuk spacingnya sesuai ketentuan tuh H plus 7B per 8. Didapetin ini H ini ya benar, H plus 7B per 8. Dapetin 5,22. Untuk stemmingnya ini ada ketentuannya tuh 0,7 jadi 2,86. Terus untuk tinggi jenjangnya kayak di soal 12 meter. Untuk kedalamannya tinggal ditambahin sama si subdrill ini berapa, 1,22. Nah, jadi PC-nya itu sekitar 10,37. Oke. Terus kalian masukin aja nih volume per lubangnya, BSH kayak tadi, burden, spacing, sama kedalaman. Terus volume targetnya kan jadi itu 125.000 kayak tadi ya, perhitungan tadi kan 30 juta dibagi per bulannya berapa, dibagi per peledakan itu berapa, dapatlah 125.000 BCM. Untuk loading density-nya nih bisa kalian lihat tuh di sini 0,34 dipakai, 0,34 dikali 6,25 dikali 0,85. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada yang bingung, kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya bikin kalian pusing sih, karena kan ini perhitungan semua ya. Cuman pasti kalian suka. Handa per peledakan itu sama ya kayak perhitungan tadi tuh, kan handa per lubangnya udah dapet, jadi tinggal dikaliin aja nih sama total lubangnya itu ada berapa. Nih total lubangnya itu dibagi nih antara volume target sama volume per lubangnya, tinggal dibagi, dapet deh tuh volumenya berapa, 443. Dapet deh handa per peledakan itu berapa. Terus handa per bulan itu yang dibutuhin berapa, per tahunnya berapa. Selanjutnya nanti ngitung AN sama fuel oilnya sama kayak tadi, nggak perlu dijelasin 2 kali karena pasti kalian udah ngerti. Terus untuk PF-nya sama aja, itu dari volume target dibagiin sama handa per peledakannya. Oke, udah dapet tuh nilainya semuanya. Terus kita ke perhitungan Kuzram. Sorry banget kalau ini masih berantakan. Jadi ada parameter BI-nya atau Blast Stability Index, dimana untuk parameternya itu ini ya guys ya, di pembobotannya nih ini. Dan asal kalian tahu
kalau namanya parameter ini harus dilihat secara langsung. Nah, kemarin ini kita ambil satu studi kasus di sana ya. Kemarin tuh aku ngedapetin data, atau kalian juga bisa nih, kalau kalian belum ke lapangan terus kalian mau ngitung fragmennya gimana Kak? Coba kalian cari untuk 2,7 ini kan bisa limestone, bisa sandstone, disesuaikan aja kalian tuh mau apa yang diledakin, kalian cari-cari jurnal. Nah, yang ngebahas fragmen, nah itu tuh biasanya ada parameter indeksnya tuh, parameter blastability indexnya. Kalian bisa pakai nilai itu. Nah, untuk aku pakai nilai RMD-nya itu 20, joint plane spacing-nya itu 10, joint plane orientation itu 10, untuk SGI-nya ini tinggal dikaliin sama si apa tuh density batuannya 2,7 dikurangi 50, dapatlah sekitar 17,5 dengan hardness-nya tuh 4, di mana dia tuh nggak bisa kegesek sama kuku, cuman dia tuh gampang patah. Itu makanya hardness-nya tuh 4. Kalau 5 kan dia tuh udah kayak gigi kekuatannya. Nah, makanya aku naruh hardness-nya 4 gitu. Atau bisa jadi kalian di pakaian jurnal juga, it's okay. Terus habis itu kita masukin deh ke rumus blastability index, dimana nih kita coba lihat ya untuk rumus apa tuh namanya, rumus blastability index itu aku nggak naruh di sini ya, blastability index ya. Untuk rumusnya itu 0,5, terus semua ini parameter ini kelima ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ditambahin semuanya tuh. Kalian bisa lihat kan rumusnya jadi deh sekitar 30,75 dengan si faktor batuan, nilai faktor batuan itu dari si blastability index ini dikaliin sama 0,12. Jadi deh faktor batuannya 3,7. Nah, ini aku masukin volume lubangnya tuh pakai RLAS. Ya, ini salah satu contohnya tuh pakai volume RLAS. Gimana kalau misalnya terus Q-nya ini nih muatan handaknya per lubangnya pakai yang RLAS juga. Gimana kalau misalnya pakainya yang konyak? Coba ya, kita pakai yang konyak ya. Volume lubangnya ini, oh iya, volume lubangnya itu aku kurangin sama si subdrillnya gitu. Karena biasanya tuh yang diambil itu, yang ngejar targetnya itu adalah sampai si jenjangnya aja. Kan tujuannya blasting itu untuk ngeratain si jenjangnya itu kan. Nah, biasanya di area subdrill tuh cukup retak doang, tapi itu tuh nggak diambil gitu loh, untuk memudahkan aja sebenarnya gitu. Nanti waktu ketika mau secondary blasting atau gimana gitu. Terus ini kita coba pakai yang konyak atau mau RLAS saja cukup. Oke, kita selesai dulu yang RLAS saja ya. Terus ini RLAS Anfo-nya aku pakai yang 100. Kayaknya Palio juga pakainya 100 deh. Terus ini X ini itu merupakan si ukuran rata-rata fragmen. Ukuran rata fragmennya kalau misal kalian kelihatan di share screen atau ini kalian bisa zoom tuh. Ini faktor batuan dikaliin volume batuan per lubang per handak tiap lubangnya dikaliin dipangkatin sama 0,8 tuh, sesuai sama di soal. Terus habis itu kalian kaliin lagi handa dipangkatin sama 0,17. Terus kalian kaliin lagi tuh sama RWS Anfo per 115 dikaliin minus 0,63. Oke, dapatlah tuh ukuran rata-rata fragmennya 21,15. Nah, untuk si N-nya ini merupakan indeks berapa gamma kayak? Ya, oke benar. N-nya itu indeks keseragaman, ini kalian bisa lihat sendiri. Soalnya agak panjang. Ini udah kita masukin, udah sesuai dengan formula. Oh iya, kenapa alasannya tadi ya? Sorry banget, aku belum nyampein. Itu ada di soal nomor 4. Ini kan kita tuh udah masuk soal nomor 2 tadi udah aku jelasin. Soal nomor 1 udah, nomor 2 udah, kecuali metode lainnya. Terus untuk soal nomor 4 ini kan udah ada tuh hitung powder factor berdasarkan peledakan yang telah dijadwalkan. Itu udah powder factornya. Terus kesesuaian hasil powder factor rencananya udah deh.
dia tuh sesuai ternyata 0,3 termasuk sandstone, dan dia tuh bisa digging pakai alat berat. Contohnya tuh kayak PC 12,5, PC 2000. Nah, itu bisa. Tuh udah sesuai ya. Jadi soal nomor 2 udah selesai. Terus kita masuk ke soal nomor 5, di mana kita tuh lagi ngitung rata-rata tadi udah sama distribusi fragmen. Nah, ini kita udah mulai masuk ke distribusi fragmen, di mana ini kan nilai indeks keseragamannya tuh udah dapat tuh berapa, 1,42. Nah, untuk nilai XC-nya ini atau karakteristik ukuran karakteristik ukuran itu 27,37. Jadi ini udah disesuaikan aja sama rumus ini. Kita masukin tuh, kan ada rumusnya tuh nih, dari si X ini ukuran rata-rata fragmen dibagi 0,693 dikaliin 1 per pangkat indeks keseragaman, dapat deh nilainya 27,7. Terus abis itu ini kalian bisa cek di sini sih sebenarnya. Jadi didapetin kalau R10 itu 59,57% yang lolos. Untuk R20-nya tuh 35,48. Inilah nih, kalian bisa lihat nih dari sini nih, biar nggak bingung. Nah, jadi untuk ukuran materialnya itu tuh misal perusahaan itu mintanya 60 cm. Nah, kalian ini tandanya sebenarnya udah lolos sih kalian, orang ukuran rata-rata fragmennya 21,15. Ini bisa dilihat dari sini nih kalian. Nih, ada yang bingung cara kenapa ngebuat grafiknya kayak gini? Oke, kita buat ya. Jadi ini kan udah dapet nih presentasi tertahannya. Presentasi tertahannya tuh bisa kalian ada nih. Presentasi tertahannya tuh nih ada rumusnya nih. Nah, dari rumus ini kita masukin aja ke sini. Kita masukin ke sini, jadilah ini untuk R10. Tinggal masukin aja 10. Kalau ukurannya 20, nah berarti segini. Nah, presentasi yang tertahan itu berarti sekitar di sini 59,57 nih. Jadi biar sebenarnya takutnya tuh kalian itu kebalik ya antara ukuran material ini. Makanya tuh untuk ini aku tuh kemarin juga sempat cross check ke temanku yang univ lain. Nah, ternyata grafik yang benar tuh seperti ini. Nah, terus caranya tuh kenapa bisa bentuk grafiknya tuh kayak gini, tinggal kalian kurangin aja nih 100. Ini kan 59,57, ini kan harusnya persen kan. Nah, berarti kalau misalnya persen kan tinggal ini dikurangin 100 dikurangin si 59,57 ini dapat di 40,3. Nah, nanti yang dimasukin ke grafik itu tuh yang ini sebenarnya, biar jadi grafiknya tuh bagus kayak gitu. Itu yang Kuzram. Terus kita masuk ke yang Flyrock ini lebih pening ya sebenarnya di antara yang lain. Mudah-mudahan kalian masih bangun, tidak tidur. Coba kita cross check dulu ya. Aduh, aku save ternyata. Teman-teman masih pada bangun? Masih aman, Kak. Aman, Kak. Kalian bingung nggak? Kalau bingung jangan bohong gitu loh, kayak biar aku ulangin lagi gitu. Kalau ada yang masih bingung di bagian mananya gitu. Tapi kalau mau lanjut aja ya. Apa?
Udah kelihatan belum ya share screen aku di kalian? Kelihatan Kak. Oke, jadi untuk Flyrock ini ada beberapa cara ya. Ada menggunakan Richard Moore, nama teorinya dicatat sama kalian, teori Richard Moore sama teori Ibrahim Ghasemi. Nah, untuk prediksi itu biasanya kalian bisa ngegunain Richard Moore, dimana kalau untuk case studinya tuh coal mining, biasanya over burden kan over burden untuk coal ya. Nah, K-nya itu dia tuh didapat nilai 13,5. Contohnya mana ya kalau perhitungan Richard Moore? Sebentar. Karena kalau yang Ibrahim Ghasemi ini harus ngambil dulu di lapangan sebelumnya. Rekomendasi ya. Tunggu ya, aku cari dulu. Aku lupa. Oh, ini prediksi. Nah, jadi untuk rumusnya si apa tuh namanya? Rumus mencari Flyrock-nya itu kan mana ya jurnalnya? Masih ada nggak ya? Tunggu. Aku cari dulu. Loh, Oke. Richard Moore. Nah, tadi fragmen udah, grafik udah, soal nomor 5 udah, berarti masuk ke soal sorry guys, kedengeran nggak suaranya sekarang? Kedengeran Kak. Oke, kedenger ya. Nah, di sini ada teori Richard Moore di mana untuk tadi apa yang raise hand? Langsung Maaf Kak, aja. Oke. Untuk teori Richard Moore ini dia tuh ngegunain Barden sama koefisiennya tuh stemming. Nah, untuk Barden sendiri biasanya Richard Moore itu pakai Bardennya Barden awal, bukan Barden biasa. Jadi contohnya kalau tadi itu kan Bardennya tuh 4,4, kalau yang RLA berarti bagi 2-nya sekitar 2,2 ya. Nah, ini kita masukin ya. Ini nih untuk konstantanya kalau K kuadratnya. Kita screenshot deh. Biar nggak bingung. Kita masukin ke share screen. Share. Kita masukin ke sini. Ini rumusnya. Kita masukin nilai K kuadratnya itu sama dengan 13,5 untuk teoritis.
itu ada di bukunya si Richard Moore. Terus untuk gravity-nya itu 9,8 of course. Terus jangan lupa ini dipangkatin kuadrat. Dikuadratin nilainya. Oke, 9,8 terus kita kaliin sama akar M. Akar M ini apa sih? Kalau kalian mau tahu, akar M itu sebentar ya, kita cek dulu. Apakah sama akar M-nya sama di soal kalian? Oh, loading density ya. Jadi loading density tadi berapa yang RLS? Ada yang ingat? Artinya enggak. Sebenarnya tidak ada yang ingat. Dikali akar M SQRT dari 16,9 terus per burden-nya itu tadi 2,2 karena dibagi. Kayak ingat ya, burden awal tuh dibagi dari burden, setengah dari burden. Burden awal tuh setengah dari burden, oke? Tuh. Terus dipangkatin 2,6. Angkat 2,6. Hitung. Oke. Salah? Enggak. Oh, nah ini. Didapetin lah nih nilai flyrock-nya itu sama dengan flyrock. Kok gitu? Nah, flyrock ini 94,5 meter. Allahu Akbar. Nih, 94,5 meter. Gitu sih. Gitu guys. Ada yang masih bingung untuk ngitung flyrock? Nanti habis itu kalian rapiin aja masing-masing di Excel kelompok kalian masing-masing. Udah deh. Oke, itu yang parameter burden ya. Coba kalau misalkan, gimana sih Kak kalau misalnya parameternya stemming? Karena kan ada 2 parameter tuh. Oke, sekarang kita ambil dulu nih yang parameter stemming. Sama aja sih sebenarnya. Cuman biar kredibel aja ya. Jadi kalau untuk stemming itu sama aja rumusnya, tinggal diganti aja parameter jadi parameter stemming. Nah, sorry ya kalau Excel-nya agak berantakan, sorry banget. Nah, udah deh kita hitung aja tuh berapa. Sama dengan ke kuadratnya tadi 13,5 ya kalau teoritis. 13,5 angkat 2 per gravity-nya 9,8 ini dikali sama akar 16 SQRT. Ini aku ambil loading density dari RLS ya guys. SQRT 16,9. Panas. 16,9 per stemmingnya tadi 4,4 sama kayak burden 4,4. Kalau stemming nggak perlu dibagi 2 ya, karena nggak ada hubungannya. Angkat 2,6.
Oke. Nah, untuk stemming itu 15,58. Jadi kenapa Kak Barin ini biasanya lebih gede? Karena kalau contohnya yang tadi ada di video, mana ya? Contohin video blastingnya. Kelihatan nggak ya di kalian untuk videonya? Kelihatan. Nah, jadi contohnya, misal ini kan karena peledakannya di dekat yang di tengah nih ya, bukan di bagian area pinggir sini. Nah, biasanya kalau area pinggir sini itu tuh badannya tuh lebih pendek di setengah dari badan awalnya. Jadi untuk dia tuh kelempar jauh fly rocknya, kayak contohnya ini deh, kalian bisa ngelihat di bagian pojok sini. Nih, kalian perhatiin area sini. Nah, tuh pasti fly rocknya tuh lebih tinggi dibandingkan yang ada di tengah. Kenapa? Karena di sini tuh ibaratnya apa ya bahasanya itu, lebih rentan. Material di sini tuh lebih rentan, dan karena lebih dekat biasanya di badan awal itu, makanya fly rocknya tuh lebih gede. Nah, untuk ngukur di lapangan fly rock, kalau untuk ngukur aktual biasanya tuh kalian tuh ngukur dari titik terluar ini, titik terluar ini nih menuju ke fly rock terjauhnya tuh berapa. Nah, itu that's why makanya untuk parameter badan ini selalu lebih besar dibandingkan yang stemming. Stemming itu kenapa bisa sih lebih terakomodir gitu kan, kayak contohnya itu bisa 15 meter. Karena kalau misalnya fly rocket itu gede, berarti ada yang salah dalam perhitungan kedalaman stemming ataupun si kalau misalnya di lapangan itu pakai gasback. Nah, entah itu tuh overcharge atau itu tuh malah gak terisi dengan sempurna. Jadi peledakannya itu bisa lebih sedikit atau bisa overcharge. Kalau overcharge itu bisa fly rocket itu bisa kayak tadi, tapi ini bukan karena overcharge ya yang ini. Nah, fly rocket itu bisa setinggi yang di pojok sini nih, ini tinggi, bisa lebih tinggi dari ini kalau yang overcharge itu, dan bisa ngasilin kubangan. Kalau kalian tahu nanti itu kayak ngebentuk mangkok gitulah di tengah-tengah lapangan kalau overcharge. Sedangkan kalau misalnya enggak, itu justru dia tuh ngasilin boulder yang gede banget waktu pas di digging. Kalau misalnya terlalu sedikit, itu begitu teman-teman. Nah, terus untuk desain 3D-nya, karena apa tuh namanya, nggak bisa ditampilin ya, karena keterbatasan softwarenya nggak bisa pakai jaringan. Karena shot plus yang aku punya itu bukan shot plus 6TM, kayak punyanya Risnov 21. Punya aku tuh yang kerekannya langsung dari Orica. Makanya aku nggak bisa nampilin hasil desain blastingnya itu ke kalian karena aku lagi gunain jaringan kan, begitu. Ada yang bisa ditanyain? Ada yang bisa ditanya. Ada yang mau ditanya lagi? Atau menurut kalian sudah cukup? BTW nggak di nge-record ya? Atau ada? Ada Kak, ada. Ada, oke. Terus ada yang kalian masih belum ngerti nggak? Selagi masih ada aku yang bisa ditanyain gitu. Oke, Ridorian bisa nanya. Izin Kak, mungkin mau nanya yang di bagian loading density itu Kak. Soalnya kan saya sempat baca beberapa jurnal tuh ada yang kayak dikali 1,48 gitu Kak. Terus juga untuk bagian itunya bukan dikali 0,508 tapi 0,34. Itu jadi yang benar yang mana ya Kak? Oke. Ya, ini sebenarnya ada beberapa persepsi ya gitu kan. Ada yang kalau misalnya 0,34 itu dikali 1,48. Nah, aku tuh
termasuk pembimbing di lapanganku ya, berpacu kalau misal pakai 0,34 itu dikali 1,48. Nah, which mean kalau misalnya 0,34 itu biasanya dipakai sama konya, yang 0,508 itu biasanya dipakai sama RLAS. Wait sebentar. Itu sebenarnya sama aja. Hasilnya juga nggak berpaut terlalu jauh. Cuman kita coba ya. Kalau yang ini, aku cek dulu. Ini 1,48 itu tuh untuk ngubah satuan apa nggak salah. Ngubah satuannya. Kata pembimbing aku ya kemarin. 1,48-nya itu. Anda 16,71. Kalau di RLAS dapatnya 16,9 ya. Wait. Aku cek dulu loading density-nya berapa. 16,9 ya. Benar. 16,87. Nggak berbeda jauh sih. Cuman aku kemarin pakainya itu case-nya itu di lapangan yang paling mendekat itu yang 0,508 pakainya. Cuman itu bisa dipakai dua-duanya kok. Itu sudah membantu menjawab atau belum? Tidak ada yang salah dari teori itu sebenarnya. Cuman biasanya kalau yang RLAS itu pakainya 0,508, kalau yang konya biasanya pakainya 0,34 gitu, dikali 1,48. Itu sudah terjawab belum ya? Atau mau di-share screen lagi nih? Kita share screen lagi. Oke, lanjut tanya aja nih. Ini loading density-nya 16,7. Silakan yang mau nanya. Siapa tadi? Mau nanya Kak? Oh, ngechat ya. Ada sepuh ternyata. Udah dijawab ya guys ya. Untuk yang konversi, kenapa sih ada konversi 1,48, kalian bisa baca di kolom chat. Ada yang mau nanya lagi? Oke Akmal, tanya aja.